Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ramlan SEMM selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami untuk menayangkan video sebuah pemaparan materi perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Saya Firqatul Amalia selaku moderator, beserta rekan-rekan saya yaitu Raina Aprili, Kansa Putri Aulia, Nanda Purwita Taufik, Larissa Ulima Salsabila, dan Isna Nurbaeni. Berikut pertemuan 7 ada penyebab kesuksesan dan kegagalan implementasi. Riset yang telah menemukan hasil implementasi secara luas dapat ditentukan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, ada peran pengguna dalam proses implementasi. Yang kedua, tingkat dukungan manajemen bagi upaya implementasi. Yang ketiga, tingkat kompleksitas dan resiko implementasi proyek. Yang terakhir, ada kualitas manajemen dalam proses implementasi. Berikut ini adalah penjelasan dari faktor-faktor. Yang pertama, ada keterlibatan dan pengaruh pengusaha, yaitu keterlibatan dalam desain dan operasi sistem informasi yang mempunyai beberapa hasil yang positif, yaitu jika pengguna terlibat secara mendalam dalam desain sistem, ia akan memiliki kesempatan untuk mengadopsi sistem menurut prioritas dan kebutuhan bisnis, dan lebih banyak kesempatan untuk mengontrol hasilnya. Dan jika pengguna berkecenderungan untuk lebih bereaksi positif terhadap sistem, maka mereka merupakan partisipasi aktif dalam proses perubahan itu sendiri. Yang kedua, ada kesenjangan komunikasi antara pengguna dengan perancang informasi. Pengguna dan spesialis sistem informasi cenderung mempunyai perbedaan dalam latar belakang kepentingan dan prioritas. Inilah yang sering dikatakan sebagai kesenjangan komunikasi antara pengguna dengan desainer. Perbedaan ini akan menyebabkan adanya perbedaan loyalitas organisasi, pendekatan dalam pemecah masalah, dan referensi ahli sistem informasi sebagai contohnya yaitu sering mempunyai orientasi teknikal yang lebih tinggi dibandingkan dengan orientasi yang sifatnya problem solving. Yang ketiga, ada dukungan manajemen. Jika sebuah proyek sistem informasi mendapatkan dukungan serta persetujuan dari manajemen di semua level, seperti akan dipersepsikan positif baik oleh pengguna maupun staf pelayanan teknis informasi. Yang terakhir, ada tingkat kompleksitas dan resiko. Sistem ini sangat berbeda dalam hal ukuran, tingkat kompleksitas organisasi, dan komponen-komponen teknisnya. Beberapa proyek pengembangan sistem terdapat kecenderungan gagal karena sistem tersebut mengandung resiko yang tinggi dibandingkan dengan yang lain. Para peneliti telah mengidentifikasi 3 faktor kunci yang mempengaruhi tingkat resiko proyek, yaitu ukuran proyek, struktur proyek, dan pengalaman dengan teknologi. Jika tim tidak biasa dengan hardware, sistem software, database yang diusulkan pada proyek, akan terjadi hal berikut. Yang pertama, tidak terantisipasinya waktu senggang karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan. Yang kedua, berbagai masalah teknis jika secara keseluruhan ditingkatkan. Yang ketiga, pengeluaran yang terlampau besar dan waktu ekstra karena tidak berpengalaman dengan hardware dan software. Sistem pengembangan proyek tanpa manajemen yang tepat besar kemungkinan akan membawa konsekuensi kerugian sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang berlebih-lebihan sehingga melampaui anggaran. Yang kedua, melampaui waktu yang telah diperkirakan. Yang ketiga, kelemahan teknis yang berakibat pada kinerja yang berada di bawah tingkat yang diperkirakan. Yang terakhir, gagal dalam memperoleh manfaat yang diperkirakan. Materi selanjutnya mengenai manajemen data. Aktivitas manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas pengelolaan data organisasi untuk memenuhi kebutuhan informasi semua stakeholder bisnis mereka.
Terdapat beberapa permasalahan dengan pemrosesan data tradisional. Terdiri dari yang pertama, pengulangan data. Pengulangan data membutuhkan pemutakhiran pada semua file data tersebut yang disimpan. Lalu yang kedua, adanya kesulitan integrasi data. Data yang disimpan dalam file yang terpisah yang membutuhkan program output khusus menyebabkan kesulitan dalam sistem pelaporan. Yang ketiga, ketergantungan data. Suatu program umumnya menginformasikan bagaimana data disimpan, sehingga perubahan format penyimpanan membutuhkan perubahan program juga. Pendekatan database manajemen sistem. Macam-macam database. Yang pertama, operasional, yaitu menyimpan data yang detail yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi perusahaan. Lalu yang kedua, distribusi, yaitu database yang diulang dan didistribusikan secara keseluruhan ataupun sebagian ke server jaringan pada berbagai lokasi. Yang ketiga, eksternal, yaitu berisi banyak sekali informasi yang tersedia dari layanan online komersial maupun dari berbagai sumber dalam World Wide Web. Pengendalian sumber daya data. Berkaitan dengan penggunaan sumber daya data, terdapat resiko-resiko yang mungkin terjadi. Di antaranya, karena adanya bencana, seperti kebakaran, banjir, atau bencana lainnya. Lalu, terjadinya kehilangan yang tidak disengaja, pencurian dan penyalahgunaan data, serta korupsi data. Suatu strategi komunikasi data baru internet. Tenaga penggerak di belakang jaringan komunikasi data yang pertama adalah kebutuhan untuk mentransmisikan data dan informasi dalam organisasi. Internet adalah penggunaan untuk komunikasi di dalam perusahaan serta antara perusahaan dan organisasi, serta perorangan yang berbisnis dengannya. Aplikasi intranet. Intranet dapat digunakan untuk segala jenis komunikasi, tetapi inilah beberapa yang tampaknya merupakan jenis komunikasi yang baik, yaitu adanya manual kebijakan dan prosedur, informasi produk dan harga, informasi pegawai, lowongan pekerjaan, dokumen yang memerlukan tanda tangan, jadwal dan kalender, akses ke database dan akses ke groupware. Penggunaan intranet untuk akses ke groupware berpotensi sangat tinggi. Groupware adalah nama yang diberikan kepada perangkat lunak yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan kelompok. Materi berikutnya mengenai peran manajemen sistem informasi bagi perusahaan. Berikut ini peran sistem informasi manajemen yang membuatnya penting untuk perusahaan. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Ada banyak jenis informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan, yaitu administrasi, keuangan, pemasaran, hingga proyek dengan klien. Data-data tersebut harus dipantau dengan seksama dan akurat. Melalui sistem informasi manajemen, data-data tersebut akan diproses secara otomatis sehingga tugas-tugas orang di bagian manajemen akan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, memudahkan koordinasi divisi. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Data yang dihasilkan akan digunakan divisi atau departemen lain yang membutuhkannya untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga, memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting dalam usaha. Untuk menunjangnya, perusahaan harus memberikan pelatihan sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan usaha. Dengan begitu, sumber daya manusia dapat beradaptasi cepat dengan teknologi tersebut dan mampu mengolah informasi untuk yang akan membantu memajukan perusahaan. Yang keempat, mengurangi biaya operasional. Perputaran uang dalam perusahaan harus diawasi secara ketat untuk menghindari kemungkinan tak terduga. Salah satunya pembengkakan biaya operasional. Memakai sistem informasi manajemen pun dianggap efektif untuk menekan human error yang berpengaruh pada penggunaan uang.
Bagaimana sistem informasi mengubah bisnis? Ada 3 cara sistem informasi mengubah bisnis, antara lain, yang pertama, membantu perusahaan dalam mengefisiensikan operasi perusahaan, yang kedua, membantu menciptakan produk dan jasa baru, yang ketiga, membantu melakukan sesuatu yang lebih baik dari pesaing. Pada bidang teknologi, ada 3 perubahan yang memang saling terkait, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, platform mobile digital yang muncul. Yang kedua, pertumbuhan perangkat lunak online sebagai layanan. Yang ketiga, pertumbuhan cloud computing, di mana semakin banyak bisnis dalam perangkat lunak berjalan melalui internet. Selanjutnya, sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Bagaimana dengan sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini? Mengingat sistem informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi, maka penting bagi siapapun untuk mempelajari sistem informasi manajemen. Sistem informasi dapat disebut sebagai dasar bagi jalannya bisnis saat ini karena dapat membantu jalannya perusahaan dalam ekonomi global. Berikutnya, tujuan bisnis strategi. Adapun tujuan bisnis strategi dari sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, mendorong perusahaan bisnis dapat berinvestasi dalam jumlah besar. Yang kedua, peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, kinerja operasional yang memuaskan hingga peningkatan daya saing. Peran sistem informasi dalam bisnis global. Berikut beberapa peranan sistem informasi dalam bisnis global yang perlu diketahui, antara lain, yang pertama, mendukung operasi bisnis. Sistem informasi memiliki peranan dalam mendukung operasi bisnis, menyediakan dukungan bagi manajemen dalam kegiatan bisnis setiap harinya. Maka dengan adanya kemampuan sistem informasi yang canggih saat ini dapat mengumpulkan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi penting. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Turut serta mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen merupakan salah satu peranan sistem informasi yang dapat membuat bisnis berkembang menjadi lebih baik. Dengan adanya sistem informasi ini, dapat membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang ketiga, mendukung keunggulan strategi. Peran fungsi sistem informasi yang ketiga yaitu dapat membantu pencapaian sasaran strategi perusahaan. Dengan adanya sistem informasi yang dirancang sedemikian rupa, diharapkan dapat menciptakan keunggulan dalam bersaing di pasar, sehingga perusahaan akan terus maju seiring dengan semakin canggihnya sistem informasi dan teknologi. Berikut pertemuan 9 yaitu ada arus informasi jaringan. Arus informasi jaringan juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada distribusi informasi, dan yang kedua ada informasi vertikal, yang ketiga arus informasi horizontal, yang keempat arus informasi organisasi dan diskusi. Distribusi informasi dapat dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menyimpan fisik dokumen informasinya sendiri, atau dilakukan secara modern, yaitu pengiriman data informasi non-fisiknya melalui saluran elektronik, misalnya melalui jaringan area LAN maupun jaringan area WLAN. Arus informasi vertikal yaitu arus yang mengalirkan data dan informasi secara vertikal dari atas ke bawah maupun sebaliknya, yaitu dari bawah ke atas. Berikut ada arus informasi horizontal. Adalah arus yang mengalirkan data dan informasi secara sejajar atau horizontal pada suatu tingkat, baik pada unit kerja yang sama ataupun pada unit kerja yang berlainan. Subsistem informasi pemasaran dan perencanaan strategis adalah subsistem yang menghasilkan pemasukan nyata dari keseluruhan sistem. Ada juga hasil lain dari subsistem pemasaran adalah ramalan penjualan berdasarkan sejarah perkembangan di mana informasi datang dari subsistem akuntansi. Hasil dari sistem perencanaan strategis adalah yaitu yang pertama ada kebijakan pemasaran, yang kedua ada rencana keuntungan, yang ketiga ada jadwal pembelian dan anggaran. Kegiatan komunikasi data merupakan kegiatan industri besar yang diteruskan berkembang hingga sekarang. Berikut ini adalah beberapa cara komunikasi data yang digunakan sekarang.
yaitu yang pertama ada otorisasi kantor, yang kedua stasiun kerja, yang ketiga surat elektronik, yang keempat konferensi elektronik, dan yang terakhir yaitu surat dengan suara. Dan terdapat dua bentuk konferensi elektronik yang digunakan, yaitu konferensi dengan komputer dan telekonferensi. Halo, nama saya Larissa. Saya akan menjelaskan sistem analisis. Apa itu sistem analisis? Sistem analisis adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam tim engineering, bertugas untuk melakukan analisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem, serta bertanggung jawab atas hasil yang ingin dicapai perusahaan dalam hal IT. Ada 4 pekerjaan utama untuk posisi ini, yaitu investigasi masalah, analisis, desain, dan implementasi. Skill apa saja yang dibutuhkan sistem analisis? Sistem analisis harus memenuhi 1 atau 2 permintaan oleh posisi-posisi front-end, back-end, hingga full-stack developer. Memiliki kemampuan IT dasar, bahasa pemrograman HTML atau CSS, dan dasar-dasar kerja server, database, dan yang lainnya. Sistem analisis yang efektif adalah ia yang mampu membaca situasi dengan cermat untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah, serta mampu memecahkan persoalan pengguna. Lalu, apa sih kualifikasi dan latar belakang sistem analisis? Kebanyakan sistem analisis berasal dari jurusan sistem informasi atau teknik informatika. Jurusan ilmu komputer juga mulai dipertimbangkan untuk duduk di posisi ini. Di beberapa perusahaan besar, posisi ini bahkan diisi oleh orang-orang yang sebelumnya bekerja sebagai programmer atau bahkan keuangan dan audit. Menjadi sistem analisis juga dapat ditempuh melalui kursus online. Lalu, apa peran analisis sistem di dalam dunia IT? Analisis sistem memegang peran yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Ini karena analisis sistem adalah proses mempelajari prosedur atau bisnis untuk mengidentifikasi tujuan dan sasarannya, dan membuat sistem prosedur yang akan mencapai secara efisien. Sistem analisis juga memiliki peranan yang penting seperti bisa mengenali beragam persoalan dari penggunanya, bisa memastikan secara benar mengenai tujuan yang perlu diperoleh supaya bisa melengkapi keperluan penggunanya, bisa mempunyai cara pilihan dalam menyelesaikan persoalan pada sistem, dapat menyusun ataupun membuat konsep penjadwalan sistem yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Sistem analisis memiliki beberapa banyak tugas yang sangat penting. Yang pertama, berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan sistem yang akan digunakan. Kedua, berinteraksi dengan desainer untuk mengemukakan antarmuka yang diinginkan atas suatu perangkat lunak. Yang ketiga, berinteraksi serta membantu programmer dalam proses pengembangan sistem agar tetap berada pada jalurnya dan berjalan dengan baik. Yang keempat, harus melakukan pengujian sistem baik dengan data sampel atau data sesungguhnya untuk membantu para penguji. Yang kelima, mengimplementasikan sistem baru atau sistem usulan yang akan digunakan perusahaan. Yang keenam, menyiapkan dokumentasi yang berkualitas. Secara teknis, peranan analisis sistem adalah mengembangkan standar template dan prosedur untuk mempercepatkan perkembangan, mengontribusi metodologi perusahaan, menjabarkan sistem yang dibutuhkan kepada tim pengembang, mengawasi kegiatan yang dilakukan komunitas pekerja, membantu tim pengetesan untuk mengembangkan tes perencanaan dan tes kasus, serta bekerja secara ekstensif sebagai pengembang. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas tentang tahap analisa dan investigasi sistem. Di dalam sebuah sistem, perlu adanya sebuah pengembangan sistem supaya sistem tersebut mampu mengikuti apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Maka dari itu, di sini saya akan membahas sedikit mengenai hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem, yaitu tahap penganalisaan dan investigasi masalah sebuah sistem. Tahap penganalisaan adalah tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan.
Di tahap ini akan dilaksanakan pendefinisian masalah, penyatuan konsep sistem, serta melakukan studi kelayakan sistem. Pada tahap investigasi sistem, tujuan investigasi yaitu melihat dan mengevaluasi permintaan suatu pembangunan atau pengembangan sistem informasi. Contoh penganalisaan sistem ini yaitu menginvestigasi terhadap setiap anggota kelompok pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok. Hal ini mengingat ketika pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok, perusahaan juga secara otomatis memiliki pendapat yang berbeda-beda pada setiap anggota kelompoknya. Untuk melakukan investigasi dengan tepat supaya mendapatkan konsep sebuah sistem informasi yang sedang berjalan maupun yang akan dibuat nantinya, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang meliputi yang pertama ada observasi langsung. Observasi langsung ini adalah kegiatan mengamati secara langsung dari sebuah sistem. Perlu dilakukan menjawab pertanyaan seperti bagaimana melakukan suatu sistem, siapa yang melakukannya, berapa lama melakukannya, dan di mana melakukannya. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini adalah suatu kegiatan yang paling tepat antara sistem analis dengan perusahaan. Ini juga merupakan teknik yang paling produktif dalam mencari sebuah informasi. Yang ketiga ada sampling dokumen. Pada tahapan ini dilakukan kajian secara mendalam terhadap kegiatan sistem pengolahan data dan sistem informasi yang saat ini sedang berjalan. Perlu diketahui juga secara tepat mengenai bentuk sistem informasi yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh manajemen. Pada ketiga hal tadi bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan secara detail tentang apa yang harus dilakukan sistem nantinya. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil analisa dan investigasi data secara komprehensif, seorang sistem analis perlu melakukan langkah-langkah seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama ada memahami sistem lama. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan melihat dan mengamati dokumen-dokumen sistem yang telah ada pada perusahaan. Yang kedua yaitu mengevaluasi sistem yang ada. Sistem analis harus melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut. Contohnya seperti bagaimana kelebihan dan kelemahan sistem yang telah berjalan selama ini, serta hal-hal apa saja yang bisa ditingkatkan efektivitasnya. Kemudian, yang ketiga ada memahami keinginan si pemakai. Salah satu kunci keberhasilan sebuah sistem informasi adalah jika sistem tersebut sesuai dengan keinginan dari si pemakai atau konsumennya. Keinginan pemakai yang dimaksud di sini yaitu mencakup kebutuhan-kebutuhan akan output sistem serta model operasional sistem yang diinginkan. Dan yang keempat yaitu studi kelayakan sistem. Pada studi kelayakan akan menilai dari berbagai sisi apakah sistem memang layak untuk diimplementasikan. Penilaian tersebut mencakup kelayakan teknik, kelayakan ekonomi, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan hukum. Terima kasih. Materi berikutnya mengenai e-commerce, pasar digital, dan barang digital. E-commerce adalah sebuah perdagangan, penjualan, pembelian dengan menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet. 8 keunikan fitur dalam e-commerce yaitu yang pertama, ubiquity, artinya e-commerce ada di mana-mana. Yang kedua, global reach, artinya sangat luas dan memungkinkan e-commerce dapat mendunia. Yang ketiga, universal standard, artinya sistem komputer yang berbeda memudahkan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Yang keempat, riches, artinya mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, dan teks. Yang kelima ada interactivity, yaitu adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang keenam ada information density, yaitu total jumlah dan kualitas dalam informasi pasar. Yang ketujuh ada personalization, yaitu memungkinkan adanya modifikasi pesan.
Yang kedelapan, sosial teknologi, yaitu dapat mempromosikan produk menggunakan teknologi. Digital marketing adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah produk melalui dunia digital maupun internet. Tujuannya untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu. Contoh digital market yaitu Pocari Sweat. Goods market adalah produk konsumsi nyata yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang serta memiliki karakteristik fisik, yaitu bentuk, penampilan, ukuran, berat, dan lainnya. Jenis-jenis bisnis e-commerce sebagai berikut. Yang pertama, business to business, merupakan transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya. Yang kedua, business to consumer, merupakan proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Yang ketiga, consumer to consumer, merupakan proses transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. Lalu yang terakhir, consumer to business, merupakan kebalikan dari jenis business to consumer, yang dimana individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. 5. Business to administration merupakan jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. 6. Consumer to administration merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Dan yang ketujuh, itu ada online to offline, merupakan jenis bisnis baru yang dimana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online maupun offline. Bentuk bisnis e-commerce di Indonesia, berikut adalah 5 bentuk bisnis e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama ada classifieds atau daftar iklan baris. Yang kedua itu ada marketplace, customer to customer. Yang ketiga ada shopping mall. Shopping mall ini mirip dengan sistem marketplace, tetapi pihak yang berjualan di e-commerce bentuk ini adalah brand yang besar dan ternama atau memenuhi persyaratan tertentu karena sistem ini akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan ketat. Yang keempat ada toko online B2C, yaitu model bisnis ini juga termasuk sederhana di mana pihak e-commerce menjual produk dengan sendiri secara online, dengan kata lain seperti online shop yang biasa kita kenal. Karena dilakukan sendiri, maka pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan penjualan secara penuh dan juga memiliki kebebasan. Namun, untuk menjalankan model ini, Anda harus mengelola website, membeli domain, atau menghandle semua transaksi sendiri. Selain itu, modal yang dibutuhkan juga lebih besar. Lalu saya akan menjelaskan 5 produk paling laris di e-commerce. 1. Ada gadget. Produk ini menempati peringkat teratas dalam pencarian produk di lapak e-commerce. Gadget menjadi barang yang paling penting yang hampir setiap orang tidak bisa hidup tanpa gadget. Dari bisnis sampai bersosialisasi, semua dilakukan melalui dunia digital yang terhubung melalui gadget. Maka tidak heran jika barang yang satu ini menjadi produk paling laris di lapak e-commerce saat ini. Yang kedua ada fashion. Perubahan tren fashion yang cepat dan banyaknya jenis fashion yang bisa dipilih membuat produk fashion ini selalu dinamis dan secara terus-menerus dibutuhkan oleh banyak konsumen. Produk fashion menempati peringkat kedua setelah gadget dalam pencarian di lapak e-commerce. Yang ketiga, perlengkapan rumah tangga. Biasanya produk jenis ini memiliki sasaran konsumen kalangan wanita, bahkan pasangan muda untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perlengkapan rumah tangga ini selain memiliki banyak varian jenis, juga memiliki banyak varian harga yang bisa disesuaikan dengan kualitas dan dana yang dimiliki oleh konsumen. Yang keempat, produk kesehatan. Kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin hari semakin meningkat, terlihat di pencarian dalam lapak e-commerce, produk kesehatan banyak dibutuhkan. Produk kesehatan yang laris dijual di lapak e-commerce, misalnya seperti ramuan tradisional, madu, dan semua jenis pengobatan berbahan herbal alami lainnya. Yang terakhir, produk kecantikan. Berbagai produk kecantikan seperti lotion, krim, vitamin, dan lainnya banyak ditemukan di lapak e-commerce. Mulai dari produk lokal hingga impor, banyak ditemukan di lapak tersebut dan tidak pernah sepi peminat. Jika ingin menjadikan produk kecantikan sebagai peluang bisnis, maka pastikan untuk
menawarkan produk kecantikan dari brand yang sudah dikenal luas dengan izin keamanan produk yang sudah disahkan oleh lembaga yang berkaitan, agar tidak menimbulkan dampak merugikan pada konsumen dan terhindar dari komplain konsumen. Sekian pemaparan video materi Sistem Informasi Manajemen yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi bagi semua orang. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan dalam penyampaian materi tersebut. Akhir kata dari saya selaku moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.